kita mulai saja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat datang di ruang las ini, yaitu tentang web server. Nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak kita dari Data Center Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Ya, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa untuk aman dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Berdoa selesai. Ya, untuk selanjutnya sepenuhnya saya serahkan kepada kakak-kakak tim data center dari Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Monggo kakak bisa disampaikan langsung. Silakan. Terima kasih Kak Rigi. Kenalan dulu. Sebelum dimulai, perkenalkan dulu. Nama saya Adi. Saya akan mengisi materi tentang mengelola server. Nanti dilanjut dengan ada praktek juga. Nanti praktek sama Mas Awi. Mas Awi. Mungkin di sini teman-teman yang sudah mengikuti materi kelas-kelas yang kemarin ada PBS dari pengisinya Mas Angga, terus dilanjut kemarin ada instalasi web server dan DNS server. Nah sekarang kita lanjut ke mengelola servernya. Mungkin kemarin yang sudah ikut di materi sebelumnya bisa dibuka lagi karena nanti kan ada praktek juga untuk mengelola servernya itu ya sedikit contoh lah aplikasi untuk mengelola server. Nah ini saya mulai untuk paparannya. Apa sih yang dimaksud dengan server? Server adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau network operating system. Sistem operasi server secara umum yang umum ya ada Linux, ada Windows, ada juga VMware. Nah di Linux sendiri banyak macamnya karena dia open source. Nah yang sering digunakan itu biasanya Ubuntu Server, CentOS, sama Debian. Nah untuk sistem operasi yang VMware ini kan dia virtual. Yang virtual itu sudah banyak sekali. Contohnya yaitu VMware, ada Proxmox, ada apa lagi? VMware, Proxmox,
Ya mungkin itu ya yang sering digunakan ya. Nah untuk selanjutnya ada model server. Server sendiri ada dua macam model. Yang pertama ada Rakmon model PC. Ini model PC yang seperti PC-PC biasa di atas meja seperti itu ya. Biasanya digunakan untuk server dalam skala kecil karena dia biasanya ditaruh di atas meja atau di kantor seperti itu. Kalau untuk yang kedua adalah model Rakmon. Ini yang khusus dipasang di rak server. Biasanya ini untuk kebutuhan di data center yang kebutuhannya besar-besar itu biasanya modelnya Rakmon. Nah, jenis-jenis server sendiri dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada server aplikasi. Server aplikasi ini digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Dan server aplikasi ini biasanya seperti aplikasi web server gitu ya. Contohnya apa ya? Ya, untuk website juga bisa, website seperti itu ya. Terus yang kedua adalah server data atau juga bisa dikatakan storage atau server jenis ini digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik data yang belum diolah ataupun data yang sudah diolah menjadi informasi. Data ini dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi yang ada di server. Nah, selanjutnya ada server proxy. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. Nah, selanjutnya administrator server. Siapa sih administrator server? Administrator server adalah orang yang bertugas mengurus hal-hal yang bersifat administratif. Nah, dimaksud administratif di sini dalam jaringan komputer dan internet, di mana administrator atau sering disebut dengan istilah admin memiliki wewenang dan peranan yang besar dalam mengendalikan suatu jaringan komputer baik lokal maupun internet. Nah, tugas seorang admin yaitu membangun sebuah sistem atau database dari sebuah server. Nah, seorang administrator server biasanya harus bisa membangun sebuah sistem server ya dan database yang akan digunakan oleh pengguna. Nah, selanjutnya ini inti dari materinya ya, mengelola komputer server, yaitu mulai dari update maupun upgrade sistem, menambah atau menghapus software, melakukan audit secara berkala, dan melakukan backup data sistem. Nah, ini yang sering dilakukan administrator server, itu sering update server yang mereka kelola, karena kalau tidak sering diupdate, mengikuti update yang terbaru, itu mudah sekali diserang sama hacker. Lalu melakukan audit secara berkala. Audit ini digunakan untuk apa ya? Mencari kerentanan ya, atau bug seperti itu pada server yang dikelola. Kalau seorang admin
jarang melakukan audit server mereka yang mereka kelola, itu sangat rentan sekali untuk terkena serangan-serangan. Nah, selain melakukan audit juga harus wajib hukumnya ya untuk melakukan backup data. Nah, ini wajib sekali karena sering sekali server yang kita kelola itu misalnya ya terjadi gangguan error, entah itu kena serangan atau fisik hardware-nya yang sudah terlalu lama digunakan. Nah, akhirnya data yang ada di dalamnya ada yang sedikit yang hilang atau bahkan semuanya hilang. Nah, ini perlu dilakukan backup sebelum hal itu terjadi. Ini backup itu biasanya dilakukan secara mingguan, harian, atau mungkin bulanan. Tapi sebaiknya ya harian. Karena kan kita tidak tahu kapan akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, selanjutnya tugas administrator juga memperbaiki ya, yang seperti tadi ya, melakukan troubleshoot misalnya terjadi error atau ada serangan-serangan gitu. Nah, kita harus bisa memperbaiki troubleshoot. Nah, selanjutnya rutinitas yang dilakukan seorang admin. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, ada update sistem, baik sistem operasi maupun sistem aplikasi. Ini sifatnya ya wajib juga ya, update sistem. Terus melakukan backup. Nah, backup ini dilakukan seorang administrator wajib juga. Lalu melakukan maintenance. Administrator pasti melakukan perawatan terhadap server yang mereka kelola. Nah, selanjutnya monitoring. Monitoring server ini mungkin kalau hanya punya satu server atau dua server mudah untuk monitoring tanpa menggunakan aplikasi pendukung. Kalau kita punya banyak server, lebih dari 3 atau 10 server, kalau cuma dibuka satu-satu kita monitor satu gitu, kerepotan gitu. Maka kita harus punya aplikasi untuk monitoring server. Nah, contohnya yang ada ini adalah monitoring real time uptime dari server dan juga traffic internetnya yang digunakan itu berapa. Ini real time, harus real time ya. Contohnya pakai aplikasi Beduk. Ini untuk monitoring uptime dan downtime dari sebuah server. Selain untuk server juga Beduk bisa untuk device lainnya seperti router atau switch, access point juga bisa. Monitoring juga ada aplikasi selain Beduk. Contohnya juga ada NMS atau Network Monitoring System. Ini untuk monitoring
resource penggunaan dari server. Kalau di Jedit ini kan tidak kelihatan, dia hanya jaringan saja. Kalau untuk Cakti itu, nah ini contohnya aplikasi pakainya Cakti, yang gratis itu Cakti. Nanti coba bisa dicek ya, Cakti. Nanti saya buka yang Cakti. Nah, Cakti itu seperti ini. Dia monitoring tampilannya seperti grafik gitu ya. Nanti bisa monitor jaringan, penggunaan jaringan dari waktu ke waktu, baik jaringan maupun resource. Dan coba saya saya contohkan yang punyanya Improv. Bentar ya. Nah ini bisa dilihat, ini contoh dari aplikasi Cakti ya. Kita bisa monitor CPU usage, rata-rata load ya, memori, sama trafficnya. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Aplikasi Cakti untuk monitoring server. Nah lanjut lagi. Nah ini terakhir ya. Kalau sebagai seorang administrator server mungkin kalian pilih yang mana ini? Kalau pilih yang kiri, nah itu bisa apa ya, pusing ya. Kalau yang sebelah kanan kan terlihat rapi ya. Nah itu tadi itu tampilannya masih Cakti, Pak. Nah itu tadi monitoring server, contoh beberapa aplikasi yang digunakan untuk monitoring server. Selain aplikasi-aplikasi tersebut itu kan di luar server ya. Nah, nanti untuk keamanan server sendiri
itu ada beberapa aplikasi yang digunakan kalau di dalam servernya. Seperti contohnya service yang digunakan, kalau yang sering digunakan ya CSF untuk firewall. Terus ada juga Webmin untuk mengelola servernya. Nah, nanti akan dipraktekkan sama Mas Awi untuk bagaimana sih cara instalasi dan penggunaan untuk firewall dan Webmin. Mungkin itu dulu dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan untuk praktek instalasi firewall dan Webmin oleh Mas Awi. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang materi yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin Kak Riki bisa dibantu. Iya, terima kasih Mas atas materinya. Ini sebelum kita masuk ke prakteknya, ayo teman-teman, bagi yang ada pertanyaan ataupun ingin sharing dan sebagainya, bisa segera chat ataupun di unmute, langsung saja bisa disampaikan seperti itu. Monggo, rekan-rekan yang mau menyampaikan sesuatu. mati. Nah, ini masih ada praktek kan Mas ya? Ya, masih ada praktek juga. Praktek, tenang saja. Ya, ini akan disimulasikan bagaimana nantinya gitu. ya. Mungkin yang mau bertanya tentang materi. Ada yang mau bertanya? Atau bingung semua? Atau mungkin ada yang mau sharing juga tidak apa-apa. Boleh banget itu Mas ya. Servis apa sih kamu berdiri itu. Sepertinya belum ada Kak ini Kak yang mau bertanya ataupun menyampaikan sesuatu. Mungkin bisa dilanjut saja Kak, langsung saja. Ya. Mungkin Kak Riki mungkin ada pertanyaan. Saya masih menerawang Kak, menerawang yang tadi Pak. Resolusi sejenis teman-teman. Gimana Mas Sawi? Kita lanjut ke praktek langsung. Sambil nunggu ya, ini Mas Sawi sedang menyiapkan servernya soalnya. Untuk yang digunakan untuk instalasi HTTP firewall sama Webmin-nya. mati dulu bisa. Stop. Ditunggu dulu ya rekan-rekan ya. Persiapan penginstalan firewall dan lain sebagainya. Halo Warbi. Ya, sudah siap Kak ya? Oke, insya Allah. Oke, langsung Kak, monggo. Saya ambil alih ya. Ya, silakan. Oke, kakak-kakak semua, teman-teman. Saya mau melanjutkan dari presentasi yang sebelumnya. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menginstal firewall CSF atau singkatannya dari config shell config firewall server. Lupa ini. Oke, langsung aja ya. Kita mulai praktek untuk instalasinya.
Yang pertama, oh ya gini dulu, aku mau nunjukin website yang kemarin sudah dibuat sama teman-teman sebelumnya, pemateri sebelumnya. Kemarin ada materi tentang membuat web server sampai tahap ini ya, sampai website itu bisa diakses oleh publik. Nah, selanjutnya saya mempraktekkan bagaimana caranya memberikan filter atau firewall supaya website ini itu lebih aman, lebih secure. Yang pertama kita harus install dulu, sebentar saya tutup dulu. Kelihatan ya. Yang pertama kita install dulu firewall-nya. Dan kita masuk ke direktori lalu masuk ke Uno. Itu apa? Menu. Masuk root saya. Sebentar ya, putus. Kita ulangi lagi. Sebelumnya kita harus masuk ke root dulu ya. Nah, seperti tadi masih di localhost, jadi nggak bisa jalan. Lanjut seperti yang tadi, masuk ke direktori user src, ya. Kemudian buat remove, kemudian selanjutnya widget. Nah, widget ini perintah untuk melakukan download sebuah file. Nah, di mana file yang mau kita download ada di sini. TPS download config files. Nah, ini nama filenya csf. Jadi yang mau kita download adalah file ini, csf.regset. Widget command not found, berarti perintah widget ini nggak bisa dieksekusi karena belum ada widgetnya ya. Jadi kita harus install dulu. Sorry ada. Yus itu siapa, Wi? Ini Yung.
Maaf ya. Ini tadi siapa ya? Nah, oke, kita lanjut untuk download filenya. HTTPS download config-servers.com. Nah, alamannya yang benar ya ini. Nah, ya sudah selesai. Kita ekstrak dulu. Nama filenya tadi CSF. Ya. Coba kita masuk ke direktorinya. Nah, kita tadi dari direktori SRC sudah pindah ke CSF. Kita lihat filenya sudah diekstrak. Selanjutnya kita install untuk variabelnya ya. Install complete. Nah, untuk variabelnya sementara sampai di sini kita lanjut dulu ke webmin. Webmin itu apa? Nah, jangan ada yang bertanya mestinya. Ada nggak? Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah aplikasi ya untuk webmin atau web admin. Web untuk administrator, di mana di situ terdapat menu-menu yang memudahkan administrator untuk mengelola servernya. Salah satunya untuk firewall. Webmin itu untuk defaultnya kan di port 10.000. Coba kita buka. Nah, belum ada ya. Belum diinstal, jadi kita install terlebih dahulu. Sebentar, halamannya yang mana ya? Oke, selanjutnya kita mau menginstal untuk webmin, web admin, administrator. http download source code. Webmin 1